Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Dede Marianus, mahasiswa dalam jabatan batch 3 tahun 2025 pada Sekolah Tinggi Pastoral Tata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 2530913. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik di SMA Negeri 3 Sintang. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi sifat gereja yang 1 fase F kelas 11. Untuk itu saya mohon dengan kerendahan hati, masukan, kritik, dan saran dari para dosen agar saya dapat meningkatkan profesionalitas saya sebagai seorang guru. Demikian perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Silakan berdiri. Rembuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Silakan duduk. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita buka dengan doa dulu. Saya minta perwakilan untuk bisa membuka dengan doa. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Mari kita bersama-sama mengangkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada kami hingga pada saat hari ini, sehingga kami dikumpulkan di ruangan ini dalam keadaan yang sehat dan selamat. Ya Bapa, kami memohon agar Engkau menuntun kami dalam belajar. Sekiranya ilmu yang akan kami dapatkan nanti bisa berguna bagi kami di masa depan. Berkatilah juga orang tua kami serta guru-guru yang senantiasa mendidik kami. Berilah mereka kekuatan dan kesehatan, dan semoga Engkau menganggap itu semua sebagai amal ibadah dan membalasnya di surga nanti. Ya Allah, hanya ini doa anak-Mu dengan kuasa Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berdiri. Silakan duduk. Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat pagi untuk kita. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, saya absen dulu nih. Ada yang tidak masuk hari ini?
Masa semua ya? Semua. Semua ya, di Tuhan ya. Kita diberikan kesehatan, bisa berkumpul kembali bersama pada kesempatan hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama untuk mendalami ya, materi tentang sifat gereja, yaitu sifat gereja yang satu ya. Di depan sudah saya tuliskan ya. Kenapa? Ya, tujuannya apa? Kita mendalami materi ini ya. Kita lihat di sana, yaitu agar kalian ya, memiliki kemampuan untuk memahami ya, sifat gereja yang satu. Dengan kalian memahami dari belajar pada hari ini, kalian mampu menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Itu tujuannya, karena memang sifat gereja yang satu ini adalah bagian terpenting bagi kita orang Katolik seperti itu ya. Lalu minggu sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang gereja sebagai umat Allah. Tentunya materi tersebut juga merupakan bagian terpenting dalam diri kita, karena kita mempelajari tentang gereja ya. Ya tentunya kita harus mendalami itu dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa memiliki dasar yang kuat untuk bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari seperti itu ya. Baik anak-anak semua, hari ini ada beberapa proses yang kita akan lewati ya. Ada tiga bagian tahapan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kegiatan inti, yang ketiga adalah penutup ya. Pembukaan kita sudah lewati bersama-sama ya. Lalu yang bagian inti nanti ini yang menjadi klimaks semuanya ya. Ya proses intinya. Nanti dalam proses inti nanti kita akan bersama-sama berdiskusi untuk menemukan, memecahkan masalah yang saya berikan ya. Masalahnya apa nanti akan saya sampaikan, masalahnya seperti apa. Seperti itu ya. Baik, ini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini adalah mencakup semua rangkaian kegiatan proses pembelajaran kita pada hari ini. Ya, pertanyaan ini menjadi refleksi mendalam juga bagi kita sehingga kita bisa mencari, menemukan sehingga dengan mencari dan menemukan bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Ya, baik bisa dimengerti anak-anak semua ya? Bisa. Bisa dimengerti. Kita akan memasuki proses inti kita. Baik ya, karena semua ya, seperti Bapak katakan tadi ya, kita hari ini bersama-sama akan mendalami tentang sifat gereja yang satu ya. Pertanyaan pemantik ini seperti Bapak sudah jelaskan, kita akan lihat ya, proses kita selama diskusi nanti ya. Yang pertama nanti saya akan berikan kesempatan kepada kalian untuk yang namanya mengorientasikan. Jadi saya memberikan 3 persoalan yang harus kalian pecahkan ya pada kesempatan pagi hari ini. Persoalan pertama, saya ingin kalian membaca ya tentang kegiatan orang muda Katolik sedunia di Panama. Ya. Lalu yang kedua, saya ingin kalian membaca tentang dasar biblis dari kitab suci 1 Petrus yang silakan kalian baca ya. Lalu yang ketiga ada yang namanya dokumen gereja. 3 permasalahan itu. Ya, itu menjadi dasar kita untuk belajar pada kesempatan pagi hari ini. Silakan nanti dibagi ya dalam kelompok, dibagi ya. Ini kan kelompoknya kita menggunakan kelompok yang sebelumnya ya. Ya. Kelompok ini nanti dibagi ya. Siapa yang membaca bagian persoalan pertama, siapa yang membaca persoalan yang kedua, siapa yang membaca persoalan ketiga, kita bisa efisien waktunya. Seperti itu. Jadi dibagi kelompoknya. Orang-orang yang membacanya. Oke, seperti itu ya. Sekarang saya berikan kesempatan kalian untuk membaca ya. Sumbernya ya silakan kalian menggunakan HP ya, menggunakan HP ya, menggunakan buku ya, buku kita pakai sudah ada ya, sudah dibagikan seperti itu. Baik ya, oke ya, bisa dipahami? Sekarang saya berikan waktu kalian untuk membaca, untuk memahami. Silakan dibagi dulu orang-orangnya, membaca yang mana, yang mana, yang mana. Oke.
Oke, sudah cukup waktu membacanya anak-anak semua ya. Berikutnya saya akan memberikan pertanyaannya sebelum kita masuk ya. Tadi sudah saya berikan pertanyaannya. Silakan dibuka pertanyaannya, dalam LKPD-nya. Nah, ya, silakan dibuka setiap kelompoknya dibuka pertanyaannya. Oke, ya. Jadi ada tiga LKPD di sana ya. Ada tiga persoalan yang harus kalian jawab pertanyaannya. Ya. Nanti kalian seperti Bapak tadi boleh membuka buku, ya, boleh menggunakan media HP juga untuk mencari sumber-sumber di sana untuk bisa menjawab dari apa yang menjadi persoalan kita pada kesempatan pagi hari ini. Seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sehubungan dengan ini? Ya. Oke ya. Oke, tahapan berikutnya berarti kalian diskusi nanti ya. Kalian diskusi. Ya, silakan diatur bagaimana posisi diskusinya ya, artinya posisi diskusi itu artinya kalian membagi yang bagian pertama siapa, LKPD kedua siapa ya kan, silakan dibagi biar nanti bisa efisien waktu untuk bisa memecahkan persoalan seperti ini. Ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau tidak ada silahkan kalian sekarang untuk diskusi. Apa pertanyaannya? Apa tujuan dan hari kaum muda sedunia? Oke, sudah habis waktunya untuk diskusi, ya kan? Sekarang saatnya kita untuk menyampaikan hasil diskusi kalian, ya, menyampaikan dari proses rangkaian kalian diskusi membaca tadi, ya. Tapi sebelum menyampaikan hasil diskusi, ya, saya menjelaskan kembali, menegaskan kembali, ya kan, dari persoalan ini tadi. Ya. Tadi saya sudah berikan persoalan di sana juga sudah tertampil, ya. Akan tiga kasus ini ya sudah dibaca ya. Lalu yang berikutnya diskusi kelompok ini pertanyaan-pertanyaan tadi yang kalian diskusikan dalam kelompok ya. Tapi sampai sini ada pertanyaan dulu, nanti sudah dulu sebelum menyampaikan hasil presentasinya. Ya. Oke, kalau tidak ada langsung saja sekarang kita menyampaikan hasil diskusi kalian. Berikutnya kalian menyampaikan hasil diskusi ya. Saya berikan kesempatan untuk kelompok akhir dulu lah ya. Saya beri kelompok dulu nih, untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya. Yang lainnya silakan disimak, dibuat pertanyaan juga untuk bertanya kepada kelompok. Nanti mana tahu ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, silakan kelompok untuk mempertanyakan. Seperti itu. Ya, silakan maju Bang. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya Majid Maksitopo, perwakilan dari kelompok 1 akan. 3. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya Majid Maksitopo, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai beberapa masalah yang menjadi pertanyaan pada lembaran LKPD ini. Yang pertama pertanyaannya, siapa yang memprakarsai WYD? WYD diprakarsai oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1985. Kedua, apa tujuan dari kaum muda sedunia? Tujuannya adalah untuk mempersatukan kaum muda Katolik dari seluruh dunia.
3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Berikutnya saya mempersilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Saya. 3. Saya. Tiga. Saya mewakili kelompok 3 izin bertanya. Apa tema WYD tahun 2027? Terima kasih. 3. Terima kasih Sioy atas pertanyaannya. Jadi tema pada tahun ini adalah Take Courage, I Have Overcome the World. Apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Baik Bang, terima kasih atas presentasinya. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke ya. Berikutnya siapa lagi kelompok yang akan maju? Kelompok? Oke, kelompok ini ya yang akan maju. Kelompok ini maju. Dipersilakan perwakilannya untuk maju. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dela Salfitri, perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil kerja kami terkait masalah-masalah yang diberikan oleh Bapak. Untuk pertanyaan pertama, siapa yang memperkasai WYD? WYD diperkasai oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1985. Yang kedua, apa tujuan dari kaum muda sedunia? Tujuannya adalah untuk mengumpulkan kaum muda dari seluruh dunia sebagai pengingat akan kekuatan iman dan kepercayaan diri yang dibawa oleh kaum muda kepada gereja. Yang ketiga, apa yang dilakukan? Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa perasaanmu setelah mempelajari materi tersebut? Terima kasih. 3. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya adalah senang karena di sini kita dapat mempelajari hal-hal baru terutama tentang sifat gereja yang satu. Sekian dan terima kasih. Apakah jawaban bisa diterima? Bisa. Oke, sudah. Beri tepuk tangan dulu. Baik anak-anak semua ya. Tadi semua kelompok sudah maju ya, sudah menyampaikan hasil diskusinya. Mudah-mudahan dari hasil belajar tadi ada sedikit yang ditangkap ya, disimpan ya, sehingga itu menjadi bekal bagi kalian untuk bisa mendalami tentang sifat gereja. Bagaimana kita sebagai orang Katolik harus mengerti dan memahami kesatuan gereja dalam kehidupan gereja. Baik ya anak semua. Dari apa yang kalian sampaikan tadi, saya mungkin merangkum beberapa hal penting yang mungkin menjadi menjadi garis besar ya, yang menjadi pengingat kita agar kita bisa memahami materi ini ya. Mungkin bisa kita sama-sama lihat di depan ya. Ya, apa arti gereja yang satu ya? Ini berdasarkan 4 bagian ini ya, 4 dokumen ya. Pengertiannya apa? Ya, kita lihat di sana. Yang pertama ya, menurut ensiklopedia bahwa gereja itu adalah satu iman. Ya. Satu iman kenapa? Ya, satu iman karena kita bersama-sama mengimani tentang siapa? Yesus Kristus. Ya. Yang kedua, satu baptisan. Ya. Karena baptisan ini merupakan satu syarat ya, bagaimana kita bisa menjadi bagian dalam gereja Katolik. Dan juga melalui pembaptisan ini merupakan materai bagi kita orang Katolik untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah. Nah, ini harus dimengerti oleh kita. Ya, pembaptisan itu sangat penting. Maka bagi mungkin kita di sini yang belum dibaptis, ya sebisa mungkin dibaptis agar kita nanti ketika sudah waktunya dipanggil oleh Tuhan, ya kita akan berkumpul kembali bersama Dia. Karena memang janji Yesus ketika bisa masuk ke sana itu adalah salah satunya materainya adalah dibaptis. Ya.
Itu ya. Yang ketiga ya adalah perayaan Ekaristi. Kenapa perayaan Ekaristi? Kita di dalam gereja berkumpul bersama, ya kan, untuk mengingat kembali peristiwa ketika Yesus bersama ke-12 muridnya. Itulah yang disebut dengan Ekaristi, ya kan. Kita mengingat kembali peristiwa Yesus itu. Yang kita lakukan setiap hari Minggu. Ya, kita merayakan itu, kita mengingat kembali mengenang peristiwa terakhir Yesus dengan ke-12 muridnya. Ya, peristiwanya di sana sudah jelas, ya kan. Ketika Yesus mengangkat piala, ya kan, ketika dia memberikan perumpamaan tentang dia akan menumpahkan darahnya, ya kan, sudah jelas itu mengingatkan agar kita tidak lupa peristiwa pengorbanan dan cinta kasih Yesus kepada kita manusia. Lalu yang terakhir adalah satu pimpinan. Jadi kita patut bersyukur sebagai anggota gereja Katolik, ya, karena kita memiliki komando yang terarah. Ya, kita memiliki satu pemimpin, ya, yaitu disebut dengan Paus. Ya, kenapa satu pemimpin? Agar kita itu bisa enak kemana-mana, ya kan, satu arah, satu tujuan, satu visi misi seperti itu. Ya, dia sebutannya pemimpin, ya kan, walaupun disebut pemimpin, tapi dia itu hanya sebagai fungsi pelayanan, kan, ya, sebagai fungsi pelayanan saja. Tapi kedudukannya sama seperti kita, seperti awam, sama semuanya. Kedudukannya entah pastor, entah itu biarawati, entah itu paus, ya kan, semuanya sama. Hanya sebagai fungsi pelayanan itu disebut pemimpin atau hierarki dalam gereja Katolik seperti itu. Ya. Lalu yang berikutnya, ya, makna kesatuan gereja dalam kitab suci. Ya, ada beberapa poin yang menjadi garis penting yang harus kita ingat, ya. Bahwa kesatuan gereja itu direncanakan oleh Allah. Ingat, ya, kesatuan gereja itu bukan kehendak manusia, tapi itu kehendak Allah yang terdapat dalam 1 Petrus bab 2 ayat 5 sampai 10. Ini adalah dasar hukum kita, dasar hukum gereja yang bisa menjadi patokan kita agar kita tidak terombang-ambing dengan isu-isu di luar sana yang membuat kesatuan kita menjadi goyah. Karena sudah tertulis dalam kitab suci, itu bisa menjadi acuan kita. Dasar yang rekomendasi. Yang kedua adalah kesatuan gereja itu pertama-tama adalah kesatuan iman, ya, seperti yang dijelaskan tadi dalam Ezekiel itu yang sudah dijelaskan, yang bagian itu sudah dijelaskan, ya, satu iman, satu tubuh, satu kebaktian, satu wajib dan jelaskan sesuatu. Lalu menurut ajaran gereja, ini menurut dokumen gereja, dokumen ini hasil dari Konsili Vatikan II, yaitu Katekismus Gereja Katolik, ya, yang menjadi garis besarnya di sini adalah artikel 813, yaitu berbunyi gereja itu satu menurut asalnya, ya kan? Asalnya siapa gereja itu? Siapa asalnya? Selesai, oke, ya. Baik, itu ya anak-anak, ya, seluruh rangkaian kita, ya, dalam proses kita berdiskusi pada hari ini, ya. Kita mendapatkan banyak hal, ya, dari kita diskusi dan juga peneguhan dari saya. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan tadi ini bisa menjadi bekal bagi kalian. Sebelum kita masuk kepada kesimpulan, ya, itu menutup kegiatan kita pada hari ini. Ada pertanyaan mungkin? Ya. Oke, ya. Kalau tidak ada berarti sudah paham semua, sudah mengerti semua. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa menjadi dasar bagi kalian untuk melaksanakan kehidupan kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari seperti itu. Baik, ya. Baik anak-anak semua, ya. Karena semuanya sudah selesai prosesnya, saya ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi di bentuk refleksi kita untuk untuk bisa menghayati dari apa yang sudah kita lewati pada proses diskusi ini. Lagunya adalah Melangkah Maju. Pernah dengar lagu ini? Pernah, ya? Pernah. Oke, ya. Saya minta berdiri, nanti akan kita nyanyi bersama untuk bersama-sama bersukacita dengan lagu ini. Kita berdiri. Boleh sampai tepuk tangan. Baik anak-anak semua, agar
materi hari ini hidup di tengah kita semua, dalam diri kalian semua, saya ingin kalian dalam seminggu ke depan membuat aksi. Ya, aksinya adalah silakan kalian nanti dalam kegiatan lingkungan, ya, dalam kegiatan lingkungan, ya, kalian bisa terlibat dalam lingkungan, boleh, ya, aksi nyatanya ya, itu terlibat, ya. Lalu selain terlibat mungkin apa lagi? Selain terlibat misalnya, ya, selain terlibat juga kalian misalnya menjadi orang yang bisa menjadi fasilitator sana misalnya, ya, misalnya menjadi dalam UMK misalnya kamu kedepannya bisa menjadi mengarahkan teman-temannya dalam UMK dalam tersebut untuk berdoa misalnya seperti itu, untuk menjaga persatuan gereja, ya kan. Selain itu kalian terlibat saja di lingkungan itu sudah satu bentuk dari kalian membuat aksi bahwa kalian ingin menjaga persatuan dalam kehidupan gereja. Jadi seminggu ke depan ya kan itu adalah refleksi mendalam bagi kalian untuk menjaga persatuan gereja seperti itu ya. Bisa nih anak-anak? Baik, berikutnya kita akan menyimpulkan dari proses kegiatan kita pada hari ini. Ada tiga hal yang harus kita ingat ya, bahwa gereja itu gereja satu itu menurut asalnya. Ya, kenapa? Karena gereja itu satu berasal dari Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini hal pertama yang harus kami ingat. Yang kedua, ya, gereja itu satu karena berasal dari pendirinya. Siapa pendirinya? Ya, Yesus Kristus Putra Allah yang mendamaikan semua orang dengan Allah yang menyatukan mereka dalam satu tubuh. Dan yang ketiga adalah jiwanya, ya, atau jiwa roh atau roh Kristus. Ya. Ini adalah roh yang menghimpun, ya, menghimpun kita semua, yang menghidupkan kita semua, yang menggerakkan kita semua, sehingga dari dulu yang gereja kecil, ya, dari 12 murid Yesus sampailah ke dunia sekarang ini merupakan bagian terbesar di dunia ini. Kita Katolik itu merupakan penganut terbesar, ya kan, di dunia seperti itu. Baik ya, itu kesimpulan yang bisa saya ambil. Ya, mudah-mudahan dari ketiga hal ini ada yang menyangkut dalam diri kalian sehingga bisa jadi bekal kalian di kelas 11 ini seperti itu ya. Oke, ya, proses kita sudah selesai. Ya, ada pertanyaan mungkin sebelum kita menutup dengan doa? Ya, sudah paham semua? Ya, baik. Kalau seperti itu saya minta perwakilan satu-satu untuk menutup dengan doa. Oke, silakan Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena berkat dan rahmat-Mu, perlindungan-Mu, kami bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Kiranya ya Bapa, materi yang telah kami terima pada pagi hari ini bisa menjadi bekal bagi masa depan kami. Ya Bapa, mungkin hanya ini doa yang bisa kami sampaikan ke dalam tangan-Mu, dengan tangan Yesus Kristus Tuhan kami. Baik, selamat pagi dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita tangan.